dah terserah kalian lah, kalian mau percaya apa enggak, karena aku udah males buat berdebat sama kalian. Jadi sekarang aku cuma minta tolong sama kalian, aku mau masuk, jadi kalian gak usah. Kamu kemana? Kamu tuh nggak ngaca ya, kamu tuh cuma seorang pengangguran di sini. Kamu tuh nggak pantas datang ke reuni di sini, tau nggak? Reoni masih ngobrol di sini, hah? Takut ketahuan kalau naik Grab. Iya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Mas, boleh pinggir dulu nggak bentar? Ngapain? Ya udah pinggir dulu. Udah, kamu turun. Iya, kita turun dulu. Ini ada apa sih? Kok masih minta turun? Kan udah mau nyampe. Nah justru itu, ini kan juga udah mau dekat. Jadi aku mau bawa mobil dulu, nggak apa-apa ya? Aku tinggal kamu di sini, karena kan kalau kamu jalan kaki udah deket banget, Mas. Aku masih ada kepentingan mendadak. Terus emangnya kenapa? Emang sulit buat belok mobil di sana? Kan kamu tahu sendiri, daerah rumah Mas Agung kayak gitu. Ya aku kan belum tahu pasti rumahnya Agung tuh kayak apa, cuman aku tahu daerahnya aja. Dan aku ntar kalau misalkan nggak dianterin malah bingung lagi. Tapi kan kamu juga punya nomor handphone Mas Agung. Emang kamu mau kemana sih? Aku lagi ada kepentingan sebentar aja. Nanti aku ceritain deh sama kamu. Habis itu aku langsung balik ke sini kok. Aku janji. Tuh, aku juga takut ketemu sama teman-teman yang nggak suka sama aku. Kalau misalkan aku bareng sama kamu kan enak. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya semoga aja nanti teman-teman juga nggak tahu kalau misalkan aku jalan kaki. Kalau misalkan mereka tahu aku jalan kaki, aduh, urusan bisa panjang nih nanti. Apalagi sama si David sama Vike. Kamu kan tahu sendiri kan, dia emang dasarnya udah gak suka sama kita. Tapi ya udahlah, kalau masalah urusan mereka gampang. Tapi nggak apa-apa, aku jadi nggak tega nih buat ninggalin kamu. Ya udahlah, gak apa-apa daripada nanti repot buat belok kan. Nah, Ya udah deh, kamu langsung masuk aja. Aku juga mau langsung jalan. ya udah nggak apa ya, aku duluan deh. Ya Nanti udah aku bakal nyamperin kamu sini kok. Ya udah deh. Ya udah. Kunci di dalam, kunci pintu. Ada di dalam. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Ini saatnya aku pamer kekayaan depan teman-teman. Kalau aku gak manfaatkan momen ini, momen reuni, gak bakalan ada kesempatan lagi untuk aku pamer kalau aku sudah kaya sama istri aku. Pasti gak bakalan ada teman-teman yang pekerjaannya seperti aku sekarang. Sedangkan aku kan sudah jadi manajer. Ya meskipun aku sekarang masih bawahan Pak Agung, tapi aku yakin si Bagas itu pasti gak bakalan jadi orang sekarang. Gak bakalan mempunyai masa depan yang bagus. Tapi biasanya ajang reuni seperti ini, teman-teman yang masih belum punya pekerjaan seperti Bagas itu, dia tuh bakal manfaatkan kesempatan ini untuk meminta pekerjaan sama Sayang, Agung. gimana Ya? kamu udah siap? Kita mau berangkat sekarang? Ya aku udah siap, aku cuma tinggal nunggu kamu doang. Ya, aku udah siap kok. Sekarang kalau misalkan mau berangkat sekarang, ya udah yuk. Tunggu bentar, aku ada hal yang penting harus aku omongin, ya. Emangnya ada apa sih? Kan kamu tahu si Bagas, hah? Dan aku yakin dia tuh sekarang masih belum punya pekerjaan, dan pasti dia itu ya bakal memanfaatkan kesempatan ini reuni untuk meminta pekerjaan sama teman-teman. Kalau semisal Bagas itu minta pekerjaan sama Agung, dia bakal menjadi saingan kita, tahu nggak? Bener juga sih sayang, setahu aku sekarang kehidupannya si Bagas itu masih susah banget mas. Ya pastilah dia bakalan
minta pekerjaan nantinya sama si Agung ya kan? Nah itu dia sayang, pokoknya aku gak mau ya Pak Agung ngelihat muka si Bagas itu. Gimana caranya ya Mas? Tapi kan mesti mereka nanti ketemu juga Mas. Ya, masa kamu mau membiarkan Bagas itu ikut reuni? Hah? Gini deh, acara reuni ini mau diadakan di rumah Pak Agung. Nah, sebelum Pak Agung itu keluar ya, jangan biarin Bagas itu masuk ke rumah Pak Agung. Kita harus usir lah. Benar juga ya Mas, karena kan yang mau ikut reuni itu ya yang udah punya pekerjaan semua Mas, gak kayak si Bagas itu ya kan. Mending kita usir aja tuh, kita nggak boleh ngebiarin si Bagas tuh ikut ke acara reuni kita. Ya iyalah sayang, udah deh ya, kita nggak boleh biarin Bagas masuk ke rumah Pak Agung ya, kita harus cegah di jalan supaya dia itu nggak kelihatan sama Pak Agung kalau dia itu hadir. Hah? Kalau sampai kita cegah di depan rumah Pak Agung, aku takutnya Pak Agung itu dengar ketika kita ngusir Bagas. Benar juga sih sayang, nanti kan ya juga berpengaruh sama kamu, nanti jelek di mata Pak Agung gitu kan. Masa ya sih kamu mau ngusir si Bagas di depannya Pak Agung? Ya iyalah, nanti aku bakal dipecat sama Pak Agung. Sedangkan posisi aku di perusahaan kan sudah menjadi manajer. Yaudah deh, kita ke rumah Pak Agung pakai yang motor trail itu. Gimana? Menurut kamu enak kan? Pasti teman-teman gak bakalan ada yang punya motor sebagus seperti kita. Ya iyalah, siapa lagi sih? Setahu aku cuma kamu yang punya motor seperti itu sayang. Yaudah, Nah, yuk. kamu udah siap? Udah, tinggal ambil tas aja. Gue ngeluarin sepeda dulu ya. Udah. Lumayan jauh juga ya. Tadi kalau aku tahu jauh, aku gak turun di sana tadi. Kalau kayak gini kan capek juga jalan. Mana aku belum pernah nyampe lagi ke rumahnya Agung. Lagian istriku ngapain sih? Katanya ada perlu, kok perlunya nggak bilang. Ya udah deh, apa mungkin dia masih mau jemput temennya, atau mungkin dia masih mau beli-beli. Ya udah, lagian deket juga. Lagian aku juga udah lama nggak jalan kaki jauh, sekalian lah olahraga. Tapi ngomong-ngomong, semoga aja nggak ketemu ya sama David, soalnya dia kan pasti cari gara-gara sama aku. Ya udahlah, bismillah aja, kalaupun dia datang mending aku sapa baik-baik. Lagian udah lama juga gak ketemu, dan semoga istriku juga gak lama. Takutnya yang lain udah nungguin. Udah deh, mending aku kesana aja. Ini anak-anak kemana ya? Kok masih belum pada datang? Dan tadi malam aku yang share di grup katanya udah oke semua, katanya bisa semua datang ke sini. Tapi kok masih belum ada yang datang ya? Padahal jamnya udah nyampe. Wah, kalau misalkan acara reuni ini gak ada yang datang, kan jadi aku yang malu. Gimana ya? Semoga aja teman-teman datang deh. Ya, misalkan nggak datang semua juga nggak apa-apa. Misalkan sebagian yang bisa datang, ya semoga aja datang sini. Wah, ini alhamdulillah si David udah datang. Tung, kamu datang gitu. Pak Agung, berarti yang lain belum pada datang Pak Agung? Masih belum datang aku. Dan tadi khawatir, takutnya teman-teman yang lain takut nggak datang, menjadi aku yang malu. Ini bentar lagi kan acaranya udah mau mulai Pak Agung, tapi masih belum pada datang, gimana nih Pak Agung? Iya Pak Agung. Pak Agung beneran udah ngubungin mereka kan, tapi Ya kan
tadi malam kalian tahu sendiri di grup. Katanya teman-teman yang lain oke semua, tapi ini kalau udah nyampe sekarang sebelum ada yang datang. Ya udah bentar lagi mungkin datang Bagong. Ya siapa tahu masih ada kendala di jalan. Kita kan juga nggak tahu. Ya juga sih. Ya semoga aja teman-teman datang semua Fit. Soalnya kan kita udah lama nggak ada acara reuni. Iya, reuni ini biasanya kan 1 tahun sekali, dan ya aku harap sih ini menjadi pertemuan, ketemu kangen sama teman-teman gitu loh. Tapi biasanya mohon maaf nih Gung, ya aku panggil Agung aja ya. Ya biar enak. Kan kita gak di lokasi pekerjaan. Ya udah nggak apa-apa. Biasanya kalau teman-teman itu belum ada yang kerja, momen seperti ini dijadikan untuk mencari pekerjaan, Gung. Apalagi kamu sekarang jadi pimpinan aku, dan aku seorang manajer. Bener banget sih menurut Ya, aku. meskipun mereka itu teman kita, ya kita jangan berikan kelonggaran. Kita harus mengikuti prosedur perusahaan yang sudah ditentukan dan sudah berjalan selama ini. Ya enggak? Nanti mentang-mentang mereka teman kita tidak melakukan prosedur, imbasnya sama para calon karyawan selanjutnya gitu loh, Gung. Menurut kamu gimana, Gung? Ya juga sih, tapi kan kalau sekarang masih belum ada lowongan pekerjaan di kantor kita. Jadi ya gak mungkin lah kalau aku sekarang mau mempekerjakan teman-teman yang masih belum kerja. Tapi nanti ke belakang aku juga nggak tahu sih. Kan masa kita nggak mau nolong sesama teman sih kalau masalah pekerjaan. Ya, kalau mau nolong sih ya mau, Gung, tapi kan harus melalui prosedur, harus ikut interview. Ya kalau masalah itu ya pasti Fit. Yang aku khawatirkan di sini nih, ya bukannya aku sakit hati karena punya masa lalu yang jelek sama orang ini. Iya Gung, aku yakin banget nih sebentar lagi pasti ada teman-teman yang ngemis-ngemis minta pekerjaan sama kamu. Apalagi kan nggak semua teman kita tuh ya sukses gitu, ya kan sayang? Bener banget. Ya udah, yang penting kita ketemu dulu sama teman-teman. Ya kita apa ya? Kita gak usah mikirin masalah itu dulu. Ya enggak, biar acaranya itu sesuai apa yang sudah direncanakan sama Agung. Ini Udah. kan reuni Agung yang adakan. Ya kalau tak lagi gak usah ngomongin masalah pekerjaan deh. Kita yang penting ngobrol-ngobrol yang lain aja, biar ya benar kata kamu, temen kita biar ya nggak minta pekerjaan sama kita. Ya udah, berarti kita tinggal nunggu teman-teman nih. Aku mau hubungin lagi apa ya di grup? Ya coba Dan- aja Gung, siapa tahu teman-teman malah lupa lagi ya kan? Gak mungkin lah sayang, tadi malam kan sudah diwanti-wanti sama Agung di grup. Mana mungkin mereka lupa, ya enggak? Aku yakin mereka itu masih ada kendala kok. Aku ya lagi ya, biar takutnya teman-teman lupa begitu sih. Ya udah, terserah kamu kalau masalah itu. Udah deh, mending kita nunggu di dalam aja daripada di sini. Ya udah, kamu duluan aja, Gung. Aku masih nunggu teman-teman. Ya, Nunggu di dalam kenapa? udahlah, kamu duluan aja. Beneran nggak apa-apa di Iya, gak apa-apa. Udah deh, aku sekalian mau ini cek-cek yang masih belum siap buat. Ya, kalau kamu butuh bantuan, baru aku mau bantu kamu. Gak usah deh, aku kan ada pekerja di dalam. Udah deh, aku ke dalam dulu ya. Ya. Ini anak-anak kok belum pada datang di sini. Hah? Masa sih mereka gak mau ikut? Ya gak mungkin lah sayang, apalagi kan ini Agung yang ngundang ya Nah, kan? itu dia. Pasti teman-teman tuh datang semua. Ya udah deh, kita tunggu aja dulu ya. Bentar lagi bakalan datang kok. Bener juga, ya udah deh kita tunggu. Kemana ya kalau nggak? Ini deh rumahnya. Aku kan belum pernah nyampe ke Coba kamu sini. lihat. Itu dia si Bagas. Itu dia orang yang kita tungguin. Hah? Jalan kaki kan? Bisa yang mumpung di sini masih belum ada teman-teman yang lain ya kan? Ya udah kamu cepet aja. Untung aja aku udah di dalam. Oh, kalian udah tadi ya nyampenya? Mau datang acara Roni juga. Duh,
Gimana kabar kalian? Aku capek soalnya dari tadi jalan kaki jauh banget. Kalau kamu tuh nggak usah sok akrab deh sama kita. Ini udah tahun berapa? Kok masih jalan kaki? Hah? Teman-teman kamu udah pada sukses, tahu nggak? Ya wajar lah sayang, dia tuh kan sampai sekarang masih jadi orang susah. Jadi dia tuh nggak punya kendaraan kali. Ya seharusnya dia tuh udah menata diri sayang. Atau mungkin dia tuh kesini mau minta pekerjaan. Karena yang lain udah pada punya pekerjaan semua. Kok sambutan kalian begitu sih? Emang bener kan, alasan kamu datang ke reuni ini kamu mau minta pekerjaan kan? Kamu mau ngemis-ngemis sama Agung gitu. Kalian gak usah asal nuduh deh. Jadi Terus? aku datang ke sini karena diundang. Kalau misalkan aku gak diundang, aku gak bakalan datang. Lagian ini kita lama gak ketemu, giliran pas ketemu kalian malah bersikap seperti itu. Apa mentang-mentang kalian udah enak hidupnya, jadi kalian seenaknya ngomong sama orang lain, gak menjaga perasaan orang lain. Fit, juga kamu Wik. Aku gak pernah kok ganggu kalian. Tapi kenapa? Udah lama gak ketemu, tiba-tiba kalian bersikap seperti ini lagi. Udah cukup dulu, kalian udah, ya jenggot udah pada lebat kan? Kamu tahu sendiri kan, kita gak pernah akur dari dulu. Dan sampai kapanpun, aku gak bakalan akur sama kamu. Apalagi sekarang. Fit, aku kasih tahu nih sama kalian berdua. Aku gak minta ataupun aku gak nyuruh kalian buat akur sama aku. Tapi paling tidak, ya jangan ngata-ngatain aku dong. Ya karena kamu datang ke sini gak ada manfaatnya, tahu nggak? Malah kamu bikin susah kita. Mendingan kamu pergi sebelum teman-teman tahu kalau kamu itu kesini jalan kaki. Ntar deh, ini kan ini baru undangan Agung. Ini pastinya rumah Agung dong. Ya kalau misalkan kalian yang undang mungkin aku bakalan pergi. Kamu tuh sendiri kan, meskipun Agung itu teman aku, dia itu atas aku, tahu nggak? Dan aku. Oh jadi Agung atasan kamu? Dan aku manajer Agung. Ya aku pantas lah buat ngusir kamu. Ntar deh. Ini yang bener Agung itu atasan kamu atau kamu yang jadi atasannya Agung? Ini aku bingung. Kok jadi kamu yang ngatur seakan-akan kamu Agung anak buah kamu? Ya aku kasihan aja sama kamu. Perlu kamu tahu, ini dunia nyata bukan sinetron. Kamu tahu kan? Ya udah deh, kalian mau ngomong apa terserah kalian. Kalau misalkan ya kalian nggak mau deket-deket sama aku, ya udah persilakan aku buat masuk karena ini juga bukan rumah kalian kan. Kamu tuh ngotot banget sih. Udahlah, kamu tuh mending nggak usah hadir ke acara reuninya Agung, tau nggak? Kalian nggak malu di sini kalian bikin ribut, Ini acara reuni, jadi aku minta tolong lah. Yang seharusnya malu tuh kamu, karena di sini yang nggak punya pekerjaan itu cuma kamu, sedangkan teman-teman yang lain mereka udah punya pekerjaan semua loh. Daripada kamu bikin rusak acara Agung ya sama teman-teman, ya mendingan kamu balik kanan aja. Itu lebih baik, tahu nggak? Bener Apa tuh. karena aku cuma jalan kaki ke sini? Mungkin beda ya kalau misalkan aku bawa mobil ke sini, mungkin sikap kalian bakalan nggak bakalan seperti ini. Ya iyalah. Kalau kamu udah bawa mobil, apalagi mobil bagus, itu sangat bermanfaat sama kita. Bener. Tahu nggak? Tapi sayangnya tuh nggak mungkin deh sayang. Dia bawa mobil ya kan? Ya kalaupun aku bawa mobil aku gak bakalan nunjukin sama kalian. Lagian ngapain sih ini acara reuni pada sombong-sombongan? Kalian hobinya memang mempermalukan orang, mentertawakan orang. Jadi aku jalan kaki, kalian malah seneng. Aku juga heran sama kalian berdua. Udahlah, kamu tuh nggak usah banyak omong deh. Kalau misalkan kamu nih masih punya malu, mending kamu tuh pergi dari sini. Dan perlu kamu tahu juga, pasti teman-teman yang lain itu pada bawa pasangan. Sedangkan kamu di sini, udah deh, mendingan kamu pergi deh cepet-cepet. Kasian banget deh ya sayang. Pasti dia tuh nggak ada yang mau. Ya, kalian pasti pastinya lah, bakalan sayang. kaget kalau misalkan tahu pasangan aku naik mobil mewah nanti. Ya, Kamu tuh nggak usah ngimpi deh. Mana ada sih cewek yang bermobil mewah mau sama kamu? ya mungkin itu pendapat kalian karena yang kalian pikirkan orang lain itu sama pikirannya seperti kalian. Padahal enggak semua orang pandangannya sama seperti kalian. Kalau kalian yang dilihat hanya dari covernya aja, dari luarnya aja, sehingga kalian bisa seenaknya berpendapat. Misalkan ketika orang itu jalan kaki datang reuni seperti aku dianggap gak layak buat datang. Kalian seenaknya aja ngusir-ngusir aku. Kalau kamu emang punya pacar yang kaya raya, seharusnya kamu pinjem dong mobil dia. Ini acara 1 tahun 1 kali, tahu nggak? Pacar aku juga mau datang reuni sini. Alah. Jadi ya kalian kan pasti tahu kan Sinta kan? Ya walaupun aku sama Sinta dulu orang nggak punya, tapi kan dia. Sayang. Jadi wanita itu yang kamu maksud punya mobil mewah. Hei, udahlah, kamu gak usah ngaco deh kalau ngomong. Aku gak percaya kalau Sinta itu bakalan
sukses, tahu nggak? Ya ampun, mungkin saking malunya kamu ya, sampai kamu tuh ngarang-ngarang cerita bilang kalau misalkan Sinta punya mobil mewah. Daripada pacar kamu itu malu juga di sini ya, mendingan kamu telepon, disuruh batalin untuk datang ke sini. Setiap orang memang bebas berpendapat. Kamu boleh percaya, kamu boleh gak percaya sama aku. Tapi aku juga gak ada gunanya. Dan sekarang aku minta tolong sama kamu. Aku mau ngejelasin, tolong didengerin dulu. Ya. Tadi waktu aku jalan ke sini, aku bawa mobil sama Sinta. Kemudian aku turun di depan sana karena Sinta ada kepentingan. Di sini kan sulit buat belok. Wah. Jadi akhirnya aku jalan kaki. Jadi Sinta nanti juga bakalan ke sini kok. Ternyata pintar juga ya. Saya Ngarangnya ya. cerita. Ya ampun, kasihan banget deh kamu. Dah, terserah kalian lah, kalian mau percaya apa enggak, karena aku udah males buat berdebat sama kalian. Jadi sekarang aku cuma minta tolong sama kalian, aku masuk, jadi kalian gak usah. Kamu mau Kamu kemana? Kamu tuh nggak ngaca ya, kamu tuh cuma seorang pengangguran di sini. Kamu tuh nggak pantas datang ke reuni di sini, tau nggak? Mending kamu pergi aja deh, karena kamu tuh nggak pantas ada di sini. Dan cocoknya kamu tuh ada di tempat rongsokan, tau nggak? Kalian ini kurang ajar banget ya. Jadi aku gak bakalan tanggung jawab ya. Kalau misalkan Agung marah sama kalian berdua, kalian juga masih belum tahu siapa aku. Aku sekarang nggak apa-apa gak datang acara reuni. Terserah kalian. Tapi kita lihat aja nanti. Aku bakalan ngasih pelajaran sama kalian berdua. Mendingan pergi deh. Sayang. Tadi kenapa gak pergi aja dulu? Aku lucu tau nggak? Dengar omongannya si Bagas itu. Kalau Sinta itu emang pakai mobil yang bagus ya, nggak bakal kesulitan untuk muter. Baru kalau dia itu bawa kontainer, aku nggak tahu lagi. Emang sulit buat, tau nggak? Tapi aku masih kesel sama cecongok itu. Gimana kalau kita kasih pelajaran lagi gitu ya? Mau juga sayang, mending kita ikutin aja gitu. Ya kan? Kalau kita rame-rame di sini, Agung denger ya, gak bakalan dipecat. Mendingan kita selesaiin di sana aja yuk. Si David mau kemana ya? Kok dia keluar, sepedanya ditinggal? Nah, itu si Bagas lagi. Tapi si Bagas buru-buru jalannya ya? Kayaknya ada yang nggak beres deh. Mereka berdua kan musuhan. Atau jangan-jangan mereka berdua tengkar ya? Wah, nih kalau dibiarin bisa gawat nih. Yaudah deh, mending aku nyuruh pembantu aja ya buat di depan. Takutnya nanti teman-teman ada yang datang lagi. Udah deh, aku lewat sana aja. Lah, itu kan Mas Bagas. Kok dia masih di sini ya? Mungkin dia nggak tahu di rumah Mas Agung. Kayaknya aku pinggir dulu deh. Tung, istriku udah nyampe di sini. Mas, Kamu lama banget sih. iya aku minta maaf karena tadi kan sebelum kelar Mas. Tapi kamu ngapain ada di sini? Kamu nggak tahu rumah Mas Agung? Aku udah nyampe tadi di rumah Agung. Itu bukan deket, malah lumayan jauh. Iya, Kalau dari sini masih dekat, itu kan dari ujung sana tadi. tapi kan aku tadi juga mendadak Mas. Ya udahlah. Minta maaf ya. Aku gak nyalain kamu juga kok. Ini kayaknya anak-anak juga gak ada yang tahu kalau misalkan si Agung tuh kerja sama kita. Malah si David sama si Wike udah kurang ajar sama kita dan sama aku maksudnya, dan dia malah ngusir aku dan ngata-ngatain. Aku tanya gak pantas di sana. Ya, malah ngetawain aku soalnya aku jalan kaki. Ya, memangnya kenapa kamu nggak ngomong aja sama mereka? Ya aku udah ngomong, jadi aku bareng sama kamu naik mobil. Karena kamu ada acara, jadi aku diminta duluan. Tapi mereka malah dibilang aku nyari alasan coba. Repot juga sih. Kalau misalkan ya udah dasarnya udah gak seneng, malah dia malah bahas tentang masa lalu. Kayaknya rugi banget deh Agung ngadain acara reuni kalau begitu. Ya tapi Mas, masalahnya kita itu berteman juga udah lama kan. Terus ada problem Justru juga itu. udah lama. Masa baru acara reuni beginian mereka tetap aja nggak bisa berubah? Ya yang aku herankan begitu deh. Jadi perasaan aku juga gak pernah ada masalah sama dia. Tapi kenapa ya? Kok bisa-bisanya dia masih kayak ada rasa dendam sama aku. Coba deh kita inget-inget, dari dulu yang sering gangguin kan mereka buat ganggu kita kan. Kita malah mana pernah ngebales perlakuan mereka yang udah jelas-jelas gak baik sama kita. Ya kayaknya
itu faktor dari iri deh mas. Mereka kayaknya iri dengan kita, dengan pencapaian kita. Tapi kan mereka juga nggak tahu kalau misalkan sekarang kita udah sukses. Malah dia bilangnya aku pantasnya di tempat rongsokan, nggak bareng sama mereka. Karena mereka udah punya kerja yang enak. Dan aku juga dituduh mau cari kerja sama Agung. Padahal kan Agung yang kerja sama kita. Iya sih mas, tapi kalau dipikir-pikir nih, mereka aja belum tahu tentang pencapaian kita saat ini. Tapi mereka udah bersikap seperti itu. Apalagi mereka tahu, pasti mereka juga bakalan meremehkan kita. Kayaknya aku harus ngasih pelajaran deh sama mereka berdua. Ya kalau misalkan kita mau berangkat ke rumahnya Agung ya kita naik mobil aja. Dan ntar lagi biar dia ngelihat sendiri kalau misalkan yang aku omongin tuh bener. Tapi aku jadi merasa bersalah deh mas sama kamu. Seandainya aja aku tadi nggak sibuk untuk pergi dulu. Ya udahlah gak apa-apa. Lagian kan kamu juga ada kepentingan. Masa cuman masalah begini aku mau nyalain kamu sih. Dan ini juga malah jadi keuntungan buat kita. Biar gak apa-apa, mereka tadi ngehina aku. Tapi setelah ini mereka tahu siapa aku dan kamu, ya dia pasti bakalan kaget dan pasti gak bakalan nyangka. Atau enggak, mereka bakalan mohon-mohon agar mereka tetap kerja sama si Agung. Iya sih, tapi kasihan juga sih mas Agung mas. Udah memprepare semuanya, udah nyiapin semua untuk acara ini. Tapi malah terjadi keributan. Ya, Aku aja belum nyampe ke rumahnya kamu malah udah di sini. Ya, aku juga kasihan sama si Agung. Seandainya aku yang jadi tuan rumah, ya aku pasti kecewa lah. Malah aku udah rela-relain padahal ngantuk banget sekarang. Pengen tidur tapi karena aku ngehargai sama Agung, jadi aku paksain buat datang deh. Tapi giliran aku datang sana belum sempat ketemu sama Agung, aku udah diusir sama tamu. Padahal juga tamu undangan sih, dia bukan pemilik rumah. Tapi mas, dulu kan pas kita selalu dihina sama mereka, kita selalu diem aja kan, kita nggak pernah ngelawan mereka. Tapi saat ini kalau kita tetap diem, kita nggak nunjukin pencapaian kita sekarang seperti apa, mereka akan terus selamanya seperti itu. Jadi mereka nggak akan pernah menghargai kita. Ya udahlah, lagian kita kan juga nggak butuh diakuin kok sama mereka. Kita nggak butuh dihargai sama mereka juga. Ya paling tidak kalau nggak bisa ngehargai, paling nggak jangan ngehina lah. Ya anggap aja gak kenal sama kita kan lebih enak, harusnya kan begitu. Aku jadi curiga deh mas. Apa jangan-jangan si Wika itu masih ada perasaan kali ya sama kamu? Ya enggak lah, pasti dia udah nikah sama David. Kan aku udah punya istri kamu. Ngapain sih masih bahas-bahas Wika? Ya tapi kan dulu pas kita sekolah dia juga punya perasaan sama kamu. Ya kan itu udah mantan deh. Jadi kita gak perlu bahas yang udah berlalu. Yang terpenting sekarang aku udah bareng sama kamu. Dan ya aku gak bakalan main-main lagi sama perempuan lain. Ya udah deh, awas aja kalau di depan aku mereka masih tetap ngata-ngatain kamu. Aku juga nggak terima lah. Ya pasti kamu mau ngejelasin kan? Percuma ngejelasin di depan mereka. Bentar deh. Ini mereka ngapain nyusul ke sini ya? Astaga, kayaknya mereka emang bener-bener niat mau ngejatuhin kamu deh mas. Bentar. Ada apa? Coba deh kamu lihat. Tuh, Kenapa? itu si Bagas semperin Cinta. Emang iya kenapa? Dia tuh kan bilangnya pacarnya. Tapi mereka kok beneran ada di depan mobil mewah sih? Coba deh kamu lihat di belakang. Hah? Banyak mobil bagus kan? Di sini nih emang biasa buat parkiran. Ya, paling dia tuh cuma numpang senderan aja. Gak mungkin lah Cinta itu tiba-tiba sukses. Ya, punya mobil sekeren itu. Itu tuh mobil mahal, tau nggak? Aku yakin ya dia itu naik Grab ke sini. Bener juga sih sayang, ya semoga aja ya apa yang kamu ucapin itu beneran. Soalnya kan kalau misalkan nih beneran mobil itu punya Cinta, duh, kita berdua bakalan malu sayang. Udahlah, nggak usah tertipu dengan pakaian Cinta itu ya. Dia itu yang memantaskan diri karena apa? Mau datang ke reuni dan otomatis dia itu nggak mau dicela sama yang lain. Tapi dengan kita nggak bakalan terkecoh dengan pakaian Cinta dan laki-laki itu. Udah, mendingan kita langsung samperin aja ya. Kita permalukan aja. Bener sayang, apalagi kan tadinya kita udah mempermalukan si Bagas nih. Dan sekalian tuh mumpung ada si Cinta, sekalian kita permalukan juga ya kan. Ayo. Yuk.
Udah, pokoknya kita nggak usah ngeladenin mereka, kita ngalah aja. Kenapa biar gak nggak langsung ke tempat reuni, masih ngobrol di sini, hah? Takut ketahuan kalau naik Grab. Iya. Memangnya mau kita naik apapun apa urusannya sama kalian? Di sini acaranya Mas Agung yang menyelenggarakan kan, bukan kalian. Percuma, kalian tuh gak usah hadir ke acara reunian ini ya kan sayang? Sayang, dia tuh so akrab sama Agung. Mas Agung yang mengadakan reuni. Gak usah so akrab deh, hah? Agung itu gak bakalan nganggep kamu itu ya spesial, tau nggak? Temen Ya spesial. wajar sih sayang, dia seperti itu karena dia bentar lagi tuh bakalan ngemis-ngemis minta pekerjaan sama si Aku kasih Agung. tahu ya sama kalian berdua, kalian ngira aku nih mau cari kerjaan dari tadi. Aku nih udah banyak kerjaan, malah Agung yang butuh kerjaan sama aku. Mobil mahal ya, jangan senderan di mobil orang. Ya ini mobil kita. Kamu tuh nggak usah ngimpi deh. Tuh kamu lihat di depan sana juga banyak kan mobil-mobil mewah yang parkir di sini. Ya. Bisa-bisanya sih ngaku-ngaku mobil orang. Ya buktinya, coba deh lihat mobilnya kan juga nggak ada orang lagi kan di dalam kan cuman kita. Aku tahu trik kalian berdua. Kenapa kalian berdua itu ya berhenti di sini, terus jalan kaki. Nanti kalau ditanya mana mobilnya, lagi mogok lah, bannya bocor lah, akinya mati lah, itu kan. Hah? Udahlah, gak usah ngebohongin kalau sama kita. Memangnya kenapa kalau kita bawa mobil mewah? Kalian takut merasa tersaingi ya sama kita? Ya soalnya dia cuman bawa motor tadi sayang. Pantesan, Jadi Mas. bawa motor udah sombongnya selangit. Aku juga gak paham apa yang. Kita tuh masih mending ya bawa motor daripada kamu tadi datang jalan kaki ya kan. Ya tapi Terus aku sekarang aku mobil orang lagi, gak malu kalian berdua? terserah kalian lah. Oh ya, kalian juga tahu kan Agung sekarang kerjanya juga enak. Kalian juga gak tahu Agung kerja sama siapa. Terus Kenapa? aku Kamu kerja bilang. sama kalian gitu. Udahlah, gak usah terlalu banyak ngomong deh, ya. Kalau kamu emang udah sukses, otomatis kamu itu pakai mobil mewah tadi jalan ke Yang rumah dari tadi banyak Agung. ngomong itu kalian berdua ya. Terus kalian ngapain sih di acara kayak gini? Kalian malah sibuk-sibukin diri kalian untuk menghina kita berdua. Nggak ada kerjaan. Gini ya, aku kasih tahu sama kalian berdua. Kalian berdua ini kan udah kerja sama Agung. Kalian pasti heran kenapa aku tahu. Jadi aku udah ngebiarin kalian kerja sama Agung. Jadi jangan sampai karena kesalahan kalian aku berubah pikiran, kalian jadi dipecat nanti sama Agung. Kita itu gak heran kenapa kamu itu tahu, ya. Semua teman-teman kita udah pada tahu kalau Agung itu udah sukses. Dan aku sebagai teman Agung dan sekaligus mitra kerja Agung, ya, manajernya Agung, tahu nggak? Kalau mobil seperti ini mah, aku bisa beli. Tapi kalau kamu nggak bakalan mungkin bisa beli karena harga mobil ini mahal. Dan aku peringatkan satu kali lagi, kalau sampai ini mobil lecet, kamu disuruh ganti rugi. Kamu malah minta tolong sama aku. Aku kasih tahu ya sama kamu. Emang aku gak kuat apa beli mobil beginian? Fit, dulu aku sama Sinta memang orang gak punya, Fit. Yang selalu kalian hina dan kalian selalu mandang kita berdua sebelah mata. Kalian pikir aku juga gak berhak buat mendapatkan masa depan yang lebih? Hah? Ya mungkin kalau kalian dulu hidupnya udah enak, sekarang masih jadi manajer, kalian gak bakalan ngerasakan apa yang namanya proses. Dan kalian juga ditolong kok sama Agung, itu juga karena bantuan aku. Walaupun kalian berdua itu jahat sama aku tetap ngebantu kalian. Menurut kamu hidup itu bim salah bim? Ya, langsung jadi. Gak semudah itu, bos. Gini ya, dari tadi yang terlalu banyak omong itu kalian. Sekarang tinggal bukti nyatanya aja. Kalian banyak omong, tapi kalian nggak ada bukti untuk menunjukkan bahwa kalian itu mampu. Aku juga heran sama mereka berdua. Tadi udah ngusir aku, giliran aku udah pergi kalian ngikutin ke sini. Apa sih mau kalian? Atau kalian juga pengen hidup seperti aku sama istri aku? Karena kita belum puas aja mempermalukan kamu. Bener banget, dan kita itu pengen ngingetin kamu lagi ya, biar kamu tuh nggak datang ke acara reuni, biar kamu tuh nggak menyusahkan kita berdua dan juga teman-teman yang lain ya. Ya kita lihat aja nanti siapa yang bakalan diusir. Kalau kalian yang adakan reuni, meskipun dikasih undangan aku gak bakalan datang kok, karena aku tahu kalau udah nyampe rumah kalian pasti bakalan panjang masalahnya, ribet. Emang yang mau ngundang kamu itu siapa? Dan tahun depan ya, giliran kita, tahu nggak, yang jadi tuan rumah, dan kita pastikan nggak bakalan ngundang kalian berdua. Ya iyalah sayang, kita kan ngundang teman-teman yang udah pada kerja, yang udah pada sukses, kan nggak sama nih kayak mereka berdua yang masih susah. Oh iya,
jangan-jangan tahun depan yang disuguhin bukan makanan lagi, malah hal-hal lain yang nggak baik. Jadi kita nggak mau juga kok datang ke acara kalian. Lebih baik nih kalian pergi ke tengah jalan aja, biar tabrak sekalian. Kalian juga gak Kamu tuh yang protes di sini tau nggak? Hah? Malah kita disuruh di tengah. Hah? Kamu apa-apaan sih? Kamu tuh apa maksudnya dorong suami aku? Udahlah. Emang pantas nih orang mati di tengah jalan karena kalian tuh nggak ada gunanya kan? Iya. Kalian nggak ada gunanya. Hah? Udahlah. Hah? Kamu kan pendidikannya juga lebih tinggi dari dia. Masa Tapi aku kamu juga emosi mas, kamu dorong-dorong kayak gitu. kalian berdua nih memang malu-maluin ya. Kalian katanya manajer, kalian kerja di kantoran. Tapi masa sikap manajer seperti itu? Kayak preman tahu nggak? Apa kalian kerja tanpa tes? Hah? Kamu mau disopan santunin sama kita? Hah? Aku gak butuh disopan santuni sama kalian. Yang terpenting kalian jangan ganggu hidup kita berdua. Karena kita berdua juga gak mau ganggu hidup kalian dan gak mau tahu tentang hidup kalian. Ya makanya kalau misalkan seperti itu, kalian tuh nggak usah muncul di depan kita, tahu Lah, nggak? kita diundang. Sekarang ku tanya deh. Aku bareng sama istri aku di sini. Aku diusir, aku pergi, oke. Dan sekarang kenapa kalian nyamperin aku? Dan sekarang kalian bilang jangan muncul di depan aku. Kalian gimana sih? Ngelakuin apa sih sama kalian? Kita ngelakuin apa sampai kalian benci sama kita? Ya karena kalian tuh ngotot banget masih maksa buat datang ke acara reuni ini. Ini reuni. Ya ampun. Dapat undangan, kita datang karena kita menghargai. Ya kalau misalkan aku bakalan begini, tahu bakalan begini ya aku gak bakalan datang. Karena amit-amit aku sibuk ngurusin beginian, mending aku kerja di kantor. Ya usah basa-basi deh ya. Bilang aja kalau kamu tuh pengen makan enak di rumah Agung. Hah? Kalian ini orang teraneh yang pernah kita temuin, tahu nggak sih? Kalian berdua tuh manusia yang paling nyebelin, hah? Yang pernah kita kenal. Oh enggak? Ya udahlah. Yang dipikir Mau lagi. Fit, kamu kok pergi dari rumah? Dan juga kamu lagi, kan tadi udah nyampe kayaknya ke rumah Gas. ya aku diusir sama mereka berdua, Gung. Ini siapa sih sebenarnya yang ngadakan reuni, Gung? Kamu atau mereka berdua? Kok aku diusir? Katanya aku gak pantas karena aku jalan kaki. Padahal aku ke sana gak jalan kaki, naik mobil ini, Gung. Ngadu, hah? Deh, aku mau ngomong dulu Fit. Aku udah nyangka dari tadi kalau kamu udah tengkaran sama si Bagas. Asal kamu tahu ya, sebenarnya Bagas sama Cinta ini bos kamu Fit di kantor Fit. Dia dibilangin dari tadi juga gak percaya, Gung. Maksudnya, Gung? Ya atasan kamu dan juga atasan aku. Udah denger kan? Cuman si Bagas sama si Cinta Gung, nggak tunggu boleh bentar. bilang ke kamu kalau Tunggu. kamu kerja sama mereka. Dia itu orang miskin, mana mungkin punya perusahaan. Udahlah, Gung. Karena dia juga berkali-kali ya ngehina aku dan istri aku. Dan dia juga udah berani ngusir aku. Padahal itu acara reuni, acara yang penting buat kita. Ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Oh iya mas, nih mobilnya juga mereka nggak percaya kan kalau itu mobil kamu. Hah? Kita minta maaf nih. Berarti Sekarang aku udah sukses. gak mau maaf-maafan sekarang. Udah telat tau nggak? Dari tadi kalian udah kurang ajar sama aku. Kamu juga. Perempuan kok sikapnya kayak laki-laki sih. Kasar banget. Iya, aku minta maaf, Gas. Sekarang nggak usah minta maaf. Aku gak butuh maaf kalian, tau nggak? Karena aku udah bilang, aku juga gak butuh dihargai sama kalian. Yang penting kalian jangan ganggu hidup aku sama istri aku. Kalian harus ingat, yang ngebantu kalian itu aku. Sekarang kalian udah tahu kan? Iya, kita emang merasa salah. Dan aku juga bukan nggak tahu, Fit. Kenapa aku nyuruh Agung buat kamu kerja sama dia? Karena kamu juga terlilit banyak hutang, Fit. Dan itu aku juga gak perlu ngasih tahu sama kamu. Dan sekarang setelah hutang-hutang kamu lunas, kamu bisa beli rumah, bisa beli motor. Sekarang kamu malah menghina orang yang udah ngebantu kamu. Jadi orang harus tahu berterima kasih dong. Kalau udah gini, kalian malah minta maaf. Apa kalian nggak ingat kejadian dari masa lalu sampai sekarang pun kalian masih tetap menghina kita? Nggak, Dan kita nggak punya salah loh sama kalian. Aku juga heran. Dari dulu kita gak pernah loh ngeganggu hidup mereka. Tapi apa yang aku gak bisa ngomong tentang kalian, tahu nggak? Kalau udah begini, mau ditaruh mana muka kalian? Kalian menghina orang, yaitu bos kalian sendiri. Iya, sekali lagi aku sama suami aku minta maaf ya Cinta ya. Aku gak tahu kalau misalkan ternyata kalian yang udah bantu kita Ya berdua. udahlah. Aku juga gak mau tahu. Bentar lagi kamu harus ngomong nih di depan teman-teman. Iya. Nah, aja pecat mas, biar tahu rasa. Sin, masa gitu? Kamu Jangan tega dong, mencat Sin. kita, Sin? Kita kan masih teman kamu, Sin. Kamu tega mecat kita, padahal kalian juga lebih tega daripada kita. Aku bukan cuma memecat kalian.
rumah kalian kan juga masih ada utang. Jadi mohon maaf, rumah kalian nggak bisa kalian tempati lagi. Guys, kita mau tinggal di mana, Gang? Ya aku nggak peduli kalian mau tinggal di kolong jembatan. Ya udah terserah kalian. Karena begini, kalian kayaknya masih belum siap buat jadi orang sukses. Ya kenapa aku bilang seperti itu? Sekarang kalian masih mau sukses, kalian udah begini sikapnya. Apalagi udah sukses nanti. Jadi kalian harus mempersiapkan diri dulu buat jadi orang sukses. Jadi orang sukses itu nggak semudah yang kalian pikirkan, tahu nggak? Udah ya, kurang sabar gimana Mas sebagai sama kalian. Jadi kalian harus mengerti bahwa kalian itu sudah mengkhianati bos kalian sendiri. Sekarang aku minta tolong deh kalian pergi. Aku juga mau jalan. Yaudah Gung, kamu tunggu di rumahnya Gung. Terserah mereka mau datang apa enggak. Bang, ya udah. Itu terserah kalian berdua, kalian mau datang atau enggak, aku nggak maksa. Udah guys, aku tunggu di rumah ya guys. Ya udah. Iya. Sekarang udah tahu kan siapa aku sama Cinta? Hah? Kalian ngapain masih di sini? Kalian nggak punya malu ya? Jangan pecat aku dong. Ya aku nggak mau tahu. Mending kalian pergi deh. Kalian udah keterlaluan sama kita berdua. Gimana? Sebenarnya aku kasihan kalau udah begitu. Tapi kalau misalkan dibiarin, ya dia juga bisa merusak karyawan yang lain juga. Dan mereka juga bakalan terus-terusan. Tiap ketemu sama kita, dia bakalan ganggu hidup kita. Jadi aku juga terpaksa ngomong seperti itu tadi. Tapi menurut kamu gimana? Aku salah nggak udah bersikap begitu sama mereka? Aku kasihan soalnya. Ya enggak lah Mas, kasihan itu nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau udah bersikap seperti itu sama atasan sendiri itu udah kurang ajar. Apalagi dia juga masih manajer kan. Dia udah bersikap seperti itu, apalagi nanti kalau dia udah memiliki banyak harta, jangan-jangan bosnya malah diinjek-injek sama dia. Ya udah deh, hitung-hitung tuh biar dijadikan pelajaran buat dia. Yang terpenting kita harus selalu waspada sama orang lain. Dan ini juga udah jadi contoh buat kita. Jadi orang punya harta banyak tuh gak mudah, karena itu semua cuma titipan. Kalau misalkan ya kita nggak bisa ngejaga, ya nasib kita bakalan sama kayak si David sama si Wike. Ya kamu benar Mas. Tapi nanti kita juga nggak boleh terpengaruh sama orang-orang seperti mereka. Takutnya nanti ya karena kita sering dihina, direndahkan sama orang-orang, kita malah merasa kesal dan balas dendam dengan bersikap seperti itu juga. Ya pokoknya kita harus saling mengingatkan lah. Kalau misalkan aku yang salah ya kamu ngingetin, kalau misalkan kamu yang salah aku yang ngingetin. Ya intinya ya kita harus saling melengkapi. Kamu juga nerima aku apa adanya, aku juga nerima kamu apa adanya. Dan sekarang kita bisa sukses bareng-bareng kan. Ya walaupun dulu waktu SMA kita sering dipandang sebelah mata, sering direndahin, tapi orang yang ngerendahin kita ternyata masih mohon-mohon buat tetap kerja sama kita kan. Kita juga harus bersyukur karena semuanya udah terbalaskan kan sekarang. Ya udah deh kalau gitu mending sekarang kita langsung ke Gung aja. Yuk.